aku tidak terlahir dengan privilege itu. Ya mungkin kurang di kulit, tapi mungkin lebih di otak. Ada yang lebih di kulit, ya kan mungkin kurang di otak, kan beda-beda orang ya kan. Nah ya, Kak Melani, sorry ini kan lagi rame yang soal kamera wartawan, jadi ngebuat mukanya tuh kelihatan real banget. Kak kan juga sempat kena korbannya nih Kak. Kasih gimana nih Kak? Dikait-kaitan lagi. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman wartawan yang sudah menyorot ya semua kebompengan ini ya kan. Makasih teman-teman. Kenapa? Karena aku tuh pengen ngomong ke masyarakat bahwa artis itu juga manusia biasa, cenah. Tidak semua artis itu terlahir dengan auto glowing. Ada yang seperti saya harus berjuang. Dan kenapa orang nanya, Kak malu nggak? Ya enggak lah. Kalau aku tuh ketangkep narkoba, terus misalnya ketangkep prostitusi, baru gue malu, iya kan? Justru gue itu emang udah sering bikin di TikTok aku bagaimana hashtag namanya pejuang kulit sehat, karena aku tuh tahu dari dulu aku tidak terlahir dengan privilege itu. Ya mungkin kurang di kulit, tapi mungkin lebih di otak. Ada yang lebih di kulit, ya kan mungkin kurang di otak, kan beda-beda orang ya kan gitu. Jadi kalau buat aku pas kemarin dokter Richard yang di itu juga kan kenal. Aku tuh lagi laser parah banget, nggak pakai bedak, muka gue merah-merah, lebam-lebam segala macam. Aku tuh sharing cerita sama mereka bahwa kan, kok muka dokter Richard ini pada gitu kan. Pertama bopeng itu bukan aib, iya dong. Kan orang kayak kadang-kadang pasti nggak pede, ada nggak pedenya. Tapi yang pertama, ya kalau kita udah lakuin, udah laser, udah apa, udah segala macam. Yang pertama yang harus dilakukan adalah acceptance. Makanya begitu kamera itu keluar, kok mukanya gini? Terserah aja. Kita kan nggak bisa membungkam mulut orang. Artinya kalau misalnya aku sampai hari ini masih dipercaya misalnya di TV, masih di content creator, masih jadi public figure, jadi artis tanpa mungkin nyampe ke standarisasi kecantikan para netizen gitu ya kan, berarti kan ada sesuatu yang lebih. Karena berarti aku juga bukan cuma menjual fisik kan, berarti kan ada skill sesuatu yang aku bisa tawarkan kepada orang-orang yang masih pakai aku. Dan yang kedua, kalau dengan wajah yang mungkin tidak halus-halus acan ini masih bisa bertahan hampir 15 tahun dalam dunia entertainment. Pertama bekerja keras, dan yang kedua kemurahan Tuhan. Karena yang cantik jauh lebih daripada aku itu lebih banyak. Tapi ya itu, the favor of God, mengikuti kemurahan Tuhan, memberikan, dikasih kerjaan buat dia walaupun dia mungkin gak cakep-cakep banget apa segala macam. Tapi kalau Tuhan bilang itu rezeki kamu, tidak ada 10.000 netizen pun bisa menutupnya. Jadi aku kemarin pas itu keluar ya gak apa-apa, justru pengen kasih tahu kepada banyak orang bahwa artis pun manusia, artis pun gak sempurna, artis pun juga banyak insekuritas. Tapi ya gak boleh berhenti pada kata insecure, karena kalau cuma insecure doang ya kita gak akan kemana-mana, gak bisa berprestasi gitu. Tapi kan awalnya pas sempat dihujat dan ramai juga di media sosial, ada rasa itu nggak sih kayak sedih gitu? Enggak lah, baper gitu? Sama sekali nggak ada berarti ya? No. Wow, Saya udah jadi public figure, udah jadi artis, udah 5. Dan dari kecil saya pengen jadi artis. So I know for sure bahwa pekerjaan artis itu kadang tidak semua orang bisa pro sama kita, nggak semua orang pasti bisa senang sama kita, walaupun mungkin kita udah melakukan yang terbaik gitu. Dan juga dihujatnya kenapa? Kalau aku jahat sama orang, aku dihujat orang, pasti I feel guilty. Kalau aku dihujat hanya karena ciptaan Tuhan, the things that I cannot control, ngapain gue ngerasa baper dan segala macam. There's so many other things, masih banyak banget hal lain yang Tuhan kasih dalam hidup aku, terlepas dari kulit wajah yang mungkin tidak glowing lah, apalah sebutan kalian gitu ya. Tapi yang banyak banget yang harus aku syukurin. My husband love me very much, ya kan, bahkan dia suka bilangin, ngapain sih kau laser mulu? Nih, lo nggak lihat, bopeng gue nih mau gue laser. Bopeng yang mana sih? Bopeng yang mana? Coba. Bucin kan? Bukan cinta dalam arti kata sebenarnya. Dia nggak ngelihat boba-boba dan boti sayang. Kata dia, udah halus sekali muka kau. Ngapain kau tarik-tarikin? Ngapain kau laser? Ngapain you torture yourself? Ngapain kau siksa diriku? Bahkan kalau misalnya lihat scars itu atau bekas jerawat, itu kan nggak bisa. Mau pakai skincare apapun, aku udah selalu bilang ya sama followers aku tuh selalu sering bilang sama mereka, skincare tuh nggak bisa. Karena lu tuh harus dilukain kulit wajah lu supaya apa? Meregenerasi kulit baru, supaya itu pun nggak bisa langsung tertutup, Mbak. Pasti pelan-pelan agak menipis gitu. Ya, you have to live with it. Ya kan, banyak orang yang punya kekurangan jauh lebih daripada aku. I feel sad. Kakak juga sempat bikin konten apa namanya? Boti, boba, apa tuh dan Kak? boba. Ya kan, apa itu, supaya orang-orang gak malu, kok bopeng kayak gak enak gitu ya, kok ada boti loh, apa tuh boti? Bopeng tipis. Kok ada boba, apa tuh? Bopeng banget gitu ya kan, supaya happy ya kan, gitu dong. Tapi kan ini dibawa bercandaan sama Kamel sebenarnya, tapi ada gak sih sometimes kayak ngerasa emang bisa
Mungkin dulu ya Mbak, waktu SMA gitu-gitu kan klinik kan belum banyak ya. Jadi zaman dulu mungkin kalau jerawatan apa segala macam tuh pasti ada insekuritas lah. Kalau sekarang enggak lah, karena aku udah 42 tahun, I've been through so many things ya. Dan aku justru bersyukur dengan wajah aku ini, dia sudah melewati banyak hal. Kadang kita lupa untuk mengucap syukur sama badan kita ini loh. Dia udah menopang begitu banyak casting. Dia sudah menopang memberikan kekuatan aku di saat-saat mungkin aku ngerasa bisa nggak ya gue dapetin mimpi gue. Kan dulu zaman dulu stereotip artis tuh harus putih, mulus, apa segala macam. But I made it, ya kan? Jadi aku harus bersyukur dengan ini kulit wajah aku yang mungkin buat netizen gak sehat, gak glowing, gak segala macam. Tapi I'm thankful. Karena kalau nggak karena ini, mungkin aku nggak jadi pribadi yang kuat.